warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifa Sulia Fitri dari kelas R001 dengan NIM A1A225003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 soal, yaitu yang pertama, apa itu Indonesia? Yang kedua, bagaimana terbentuknya Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana kondisi Indonesia pada saat ini? Jadi Indonesia itu merupakan negara berbentuk republik, terus Indonesia itu juga menggunakan ideologi Pancasila serta konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, itu juga yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang strategis, terus baik secara ekonomi maupun secara politik. Kalian tahu gak sih, Indonesia itu menempati posisi keempat penduduk paling banyak di dunia dengan kurang lebih penduduk 275 juta jiwa. Juga Indonesia itu memiliki banyak sekali keanekaragaman yang tercermin dalam 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa yang dijadikan sebagai semboyan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sih Indonesia itu terbentuk? Kan pasti pengen tahu dong gimana sih negara yang kita cintai ini terbentuk. Nah, yang pertama itu Indonesia itu terbentuk dari masa kerajaan Nusantara seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Nah, jadi dua kerajaan itu yang menjadikan simbol bahwa kejayaan awal Nusantara, dan juga kedua kerajaan ini membangun fondasi identitas politik dan budaya yang mempengaruhi kesadaran kolektif masyarakat kepulauan. Yang kedua itu pada masa penjajahan asing, seperti kehadiran bangsa Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang membawa dampak signifikan bagi Nusantara dan juga menimbulkan penderitaan. Penjajahan juga melahirkan kesadaran nasional untuk melawan penindasan. Yang ketiga itu pergerakan nasional, seperti lahirnya Budi Utomo, itu menandai kebangkitan nasional. Dan puncaknya adalah Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan identitas satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah perjuangan melawan agresi militer Belanda, akhirnya pada 27 Desember 1949, kedaulatan Indonesia diakui dunia. Selanjutnya, gimana sih kondisi Indonesia saat ini? Nah, Indonesia itu dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di dunia ketiga setelah India dan Amerika Serikat, dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan juga Indonesia tergabung ke dalam G20. Namun Indonesia juga banyak sekali menghadapi tantangan. Mau tahu nggak apa aja tantangannya? Pertama itu ada ketimpangan sosial ekonomi. Contohnya adalah perbedaan akses pendidikan antara desa dan kota, terus juga jurang pemisah kekayaan antara si kaya dan si miskin, kesenjangan upah antara karyawan dan manajer, dan juga akses digital dan keterampilan yang tidak merata, di mana segelintir orang menguasai aset sementara yang lainnya kekurangan sumber daya. Nah, yang kedua itu adalah korupsi dan tata kelola pemerintahan. Contohnya itu adalah penyalahgunaan dana bansos dan juga jual beli jabatan. Tiga adalah tantangan globalisasi dan revolusi 4.0. Contohnya itu seperti kesenjangan digital, keterampilan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan teknologi baru, resiko keamanan cyber dan privasi data, dan juga berdampak terhadap ketenaga kerjaan akibat otomatisasi serta ancaman budaya asing yang mengikis identitas bangsa. Tempat itu ada isu lingkungan hidup seperti deforestasi dan perubahan iklim. Contohnya itu seperti pencemaran air, tanah, dan udara, krisis keanekaragaman hayati, penumpukan sampah, serta rusaknya siklus air dan tanah. Nah, jadi kesimpulannya adalah
adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang lahir dari perjuangan panjang melawan penjajah. Keanekaragaman budaya dan etnis menjadi identitas sekaligus kekuatan bangsa. Saat ini, Indonesia berkembang sebagai negara demokrasi dengan pengaruh global yang semakin besar. Namun, berbagai tantangan masih harus dihadapi untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.